Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kebajikan, namo budaya, salve. Sahabat kerukunan, kali ini jumpa lagi bersama saya Christopher Sumbu, dan telah hadir narasumber kita Bapak Francis Deo SAG. Bapak Frans ini adalah Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aikyo. Selamat siang, Bapak. Ya. Apa kabar Bapak di siang? Baik, sehat. Puji Tuhan. Baik. Sahabat kerukunan dimanapun berada, kali ini kita akan membahas dan kupas tuntas tentang visi misi, program dan aksi nyata Bimas Katolik. Namun pada kali ini kita akan memfokuskan diri pada seksi urusan agama Katolik. Nah, kira-kira apa visi misi program Bimas Katolik? Dan pada kesempatan ini kami mohon Bapak untuk menjelaskan kepada sahabat kerukunan tentang visi Bimas Katolik. Oke, baik, terima kasih Pak Kristo. Salam sejahtera untuk sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Aikyo. Salam jumpa pada siang hari ini. Sebelum saya menjawab tentang visi Bimas Katolik, terlebih dahulu saya perlu menjelaskan sedikit tentang strukturnya. Jadi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu adalah sebuah instansi teknis dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu adalah instansi vertikal. Nah, jadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu dia mempunyai struktur yang ada di provinsi sampai di kabupaten. Di tingkat pusat itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu dia membawahi dua direktorat. Yang pertama Direktorat Pendidikan Katolik dan Direktorat Urusan Agama Katolik. Nah, begitupun Bimas Katolik ini di tingkat provinsi, dia dalam payung Bimas Katolik itu dia mempunyai dua bidang. Konteks NTT itu bidang pendidikan Katolik dan bidang urusan agama Katolik. Nah, kita di Nagekeo ini, kita dalam payung Bimas Katolik itu kita ada dua seksi, yaitu seksi pendidikan Katolik dan seksi urusan agama Katolik. Itu strukturnya seperti itu. Nah, karena kita ini adalah instansi vertikal, maka visi misi itu ditetapkan oleh pejabat mereka yang di pusat, yang di eselon 1. Nah, kita dari dulu itu Bimas Katolik sudah sejak Bimas Katolik ada itu sudah ditetapkan visi misi dan program-programnya. Dan tadi ditanya soal visi, saya menjelaskan bahwa visi Bimas Katolik itu terwujudnya masyarakat Katolik yang 100% Katolik dan 100% Pancasilais dalam negara kesatuan yang berbineka tunggal ika. Itu visinya. Nah, bagaimana kita lihat visi ini artinya bisa terwujud, itu dicirikan dengan terwujudnya masyarakat Katolik yang kualitas iman dan takwanya tinggi, begitu. Lalu yang berikut terwujudnya kerukunan hidup beragama Katolik dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Tertatanya lembaga-lembaga keagamaan Katolik, begitu. Dan berikutnya itu terbinanya semangat kemandirian umat Katolik dalam kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan sejati.
Ciri yang berikut adalah terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama Katolik secara dewasa, artinya yang diungkapkan oleh masyarakat Katolik sendiri dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu 5 ciri, itu 5 tanda ini kalau diungkapkan secara, diwujudkan secara baik, itu kita bisa yakin bahwa visi kita masyarakat Katolik yang 100% dan masyarakat Katolik yang 100% Pancasila itu bisa terwujud. Saya kira demikian dia punya visi. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa visi Bimas Katolik dalam upaya mewujudkan masyarakat Katolik yang 100% Katolik dan 100% Pancasilais. Baik Bapak, itu visi. Nah, dalam rangka mewujudkan visi ini tentunya Bimas Katolik telah merumuskan misi. Ya, untuk mewujudkan visi tadi, maka Bimas Katolik telah merumuskan misi. Baik, kira-kira apa misi Bimas Katolik? Baik, kalau tentang misi Bimas Katolik ini ialah kita mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. Dan misi ini dibuat dalam satu upaya konkret seperti begini. Yang pertama itu kita mengajak masyarakat Katolik untuk bersikap mengetahui, memahami, menghargai dan menghormati keanekaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya. Keanekaan dan perbedaan-perbedaan itu apa? Itu perbedaan suku, agama, bahasa, adat kebiasaan, golongan. Itu kita bisa ajak masyarakat Katolik untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Karena ini penting. Karena kalau mereka tidak kita ajak untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu kita bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Sama ambil contoh Pak Kristo kan orang di Konteks Nagakeo, Pak Kristo kan orang Nangaroro toh. Nah, masa Pak Kristo mau datang pinang anak saya Pak mati-mati pertahankan pakai adat Nangaroro, kan tidak mungkin. Harus pakai adat Bawai. Pak Kristo harus tahu adat kebiasaan di Bawai itu seperti apa dalam proses pinang meminang itu. Begitu itu contoh toh. Begitu pun dengan bahasa. Bahasa itu kan ada satu kata saja. Bahasa daerah misalnya itu satu kata itu bahasa daerah itu kan bisa maksudnya bisa berbeda untuk orang Nangaroro, bisa berbeda untuk orang Bai dan bisa berbeda untuk orang Bawai. Begitu. Dan itu kalau kita tidak memahami itu bisa timbul saling ketersinggungan. Itu kita berusaha untuk memahami, mengetahui itu keanekaan atau perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Yang berikut bahwa kita mengajak masyarakat Katolik untuk dia berkiprah secara penuh di tengah pembangunan bangsa. Kita mengajak mereka untuk masyarakat Katolik itu supaya dia berkiprah secara penuh dalam gerakan pembangunan bangsa, gerakan pembangunan daerahnya dalam konteks Kabupaten Nagakeo seperti itu. Yang berikut kita berusaha untuk mengajak umat Katolik itu untuk menggenggam paham kita dalam pola pikir dan perilaku. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Itu maksud begini, kita mengajak masyarakat untuk menggenggam paham kita dalam pola pikir dan perilaku. Itu maksudnya masyarakat Katolik Indonesia dan masyarakat Katolik Nagakeo yang selalu berpikir bahwa ini bangsa kita, ini negara kita, ini kabupaten kita, Nagakeo ini kabupaten kita. Ini masjid kita, ini gereja kita, ini pura kita, ini jalan kita, ini listrik kita, ini air bersih kita. Begitu. Segala sesuatu yang ada di daerah atau di negara kita ini, aset yang kita miliki itu adalah milik kita bersama yang harus kita jaga, yang harus kita rawat secara bersama-sama.
Itu begitu. Itu kita mengajak masyarakat Katolik Indonesia, masyarakat Katolik Nagakeo untuk menggagap paham kita dalam pola pikir dan perilaku. Jangan sampai misalnya pemerintah membangun jalan raya atau membangun ini jalan rabat misalnya masuk ke salah satu kampung. Jangan sampai kita yang masyarakat Katolik ini kita ikat kerbau, ikat sapi di pinggir jalan akan merusak rabat itu. Kan itu kita tidak mengganggu paham kita dalam pola pikir dan perilaku. Saya kira demikian, itu dia punya misinya itu, seperti itu. Baik, sahabat kerukunan, demikianlah visi misi yang sudah dijelaskan. Namun agar visi dan misi tadi bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak melenceng, maka perlu dirumuskan kebijakan atau strategi ya, yang mungkin selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh Bimas Katolik, khususnya seksi urusan agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagakeo. Mungkin bisa dijelaskan kebijakan. Oke, baik. Tentang kebijakan ini, kalau kita di Kabupaten Nagakeo ini, Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagakeo ini, kita hanya dua saja. Itu kebijakan kita dua payung besar, itu pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik dan pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik. Itu pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik itu ada di seksi urusan agama Katolik, dan pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik itu ada di ranahnya seksi pendidikan Katolik. Nah, karena kali lalu pada podcast edisi kali lalu itu tentang tugas dan fungsi pendidikan Katolik itu sudah disampaikan oleh Pak PLT Kasih Pendidikan Katolik pada edisi kali lalu, maka mungkin pada kesempatan ini saya hanya memfokuskan pada kebijakan di pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik. Nah, tentang di seksi urusan agama Katolik itu, kebijakan kita itu ada dua payung besar ya. Itu yang pertama itu peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Katolik, dan dua itu peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik. Dua payung besar itu dia punya kebijakannya. Yang pertama peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Katolik, dan yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan kepada kehidupan beragama Katolik. Saya kira itu dia punya kebijakan. Baik, kebijakan yang ada ini tentunya perlu pendekatan agar pelaksanaan tugas dan fungsi urusan agama Katolik itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kira model pendekatan yang bagaimana yang selama ini sudah dan pernah dilakukan? Baik, kalau soal pendekatan itu sama juga dengan strategi kita ya. Strategi supaya visi misi dan kebijakan itu bisa dilaksanakan itu yang pertama itu kita bergandengan tangan dengan Gereja Katolik sebagai mitra kerja kita untuk mewujudkan visi misi dan program yang digariskan itu dengan kearifan tertentu yang ada di tengah kemejamukan masyarakat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bekerja sama dengan gereja, unsur-unsur pimpinannya itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, itu kita bergandengan tangan untuk dalam rangka kita menumbuhkan atau kita memberdayakan atau kita menumbuh kembangkan serta untuk kita mendewasakan iman umat Katolik yang ada di Nagakeo ini. Itu dia punya strategi. Kita bergandengan tangan. Kita tidak merasa bahwa kita bekerja sendiri, tapi kita harus mampu membina kemitraan. Mitra itu dengan lembaga gereja Katolik dan unsur-unsur yang ada di dalam. Saya kira itu. Baik. Dalam melakukan pendekatan ini, sahabat kerukunan,
seksi urusan agama Katolik tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu seksi urusan agama Katolik senantiasa melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan gereja lokal, baik itu di tingkat keuskupan, gereja lokal Keuskupan Agung Ende, dan tingkat kefikipan Mbai di Kabupaten Aikeo. Dan yang terakhir, Bapak, bincang-bincang kita semakin konkret. Nah, yang terakhir ini tentunya bukan berarti tidak penting. Yang terakhir ini justru mungkin yang paling penting, karena ini soal aksi nyata, sahabat Kirkunan. Kira-kira aksi nyata seksi urusan agama itu bagaimana selama ini, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Katolik di daerah ini, Pak? Baik, kalau tentang ini aksi nyata ini yang dilaksanakan oleh seksi urusan agama Katolik itu ada banyak. Kalau kita hitung dalam rentangan dari sejak adanya Kementerian Agama Nagekeo ini ada, itu kalau kita rentang hampir mau 10 atau 12 tahun ini, itu ada banyak kegiatan yang pernah kita buat. Itu yang pertama, itu kita melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada umat Katolik yang ada di paroki-paroki dalam wilayah teritorial itu paroki stasi KUB. Kalau dalam ini kelompok kategorial itu bisa di kelompok Legio Maria, kelompok Santa Ana, ini Sekami, Sekar, dan lain-lain gitu. Ini yang dilakukan oleh para penyuluh agama Katolik, ya, para penyuluh kita. Nah, penyuluh agama Katolik kita ini ada 44 orang di Kabupaten Aikeo. Ada 44 orang, itu 2 orang itu penyuluh PNS dan 42 orang itu penyuluh non PNS. Itu yang kita tempatkan di paroki-paroki berdasarkan rekomendasi paroki, ya. Tugasnya mereka apa? Tugasnya mereka itu menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam bahasa agama. Itu tugas mereka. Sehingga mereka itu bisa omong tentang apa saja, tetapi melalui bahasa agama. Mereka bisa omong tentang stunting, misalnya sekarang gencar tentang stunting ini, tentang stunting. Itu kan program yang oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo yang dibuat, itu pencegahan stunting, bagaimana itu juga itu tentang pencegahan kehamilan yang tidak sehat. Itu saya seringkali beberapa kali menghadiri acara-acara pertemuan-pertemuan di Pemda terutama tentang pencegahan stunting itu. Nah, itu kita jabarkan dalam kita sebagai mitra pemerintah Pemda Nagekeo itu di urusan agama Katolik itu kita mengajak itu pimpinan lembaga agama Katolik untuk supaya mereka berperan aktif itu. Makanya di gereja Katolik itu kita sudah ada MOU yang kita sampaikan ke koordinasi ke paroki-paroki itu sekarang itu macam di paroki mereka melakukan pembinaan anak calon baptis, pembinaan orang tua anak calon baptis, pembinaan pasangan suami calon pasutri, itu pasangan suami istri itu kita selalu mengajak pimpinan gereja itu supaya mereka melibatkan orang kesehatan untuk menyampaikan tentang stunting ini. Nah, begitu. Dan saya juga kebetulan 2-3 kali di stasi saya, kebetulan saya juga sebagai fungsionaris pastoral paroki Ubud, saya juga 2-3 kali mensosialisasikan tentang ini, tapi saya melibatkan orang kesehatan, kepala pustu di stasi itu di kelurahan kami untuk dia menyampaikan dari sisi kesehatan. Itu saya selalu begitu. Lalu yang kedua itu kita memberikan pembinaan kompetensi kapasitas SDM penyuluh, pembinaan peningkatan kompetensi penyuluh, itu program atau kegiatan yang kedua itu, karena supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluh dengan baik, itu kompetensi mereka, spirit mereka harus selalu diasah, harus selalu ditingkatkan. Maka setiap tahun itu ada pembinaan peningkatan kompetensi bagi para penyuluh. Dia masuk untuk itu supaya mereka bisa eksis di lapangan dalam melakukan penyuluhan. Lalu aksi nyata yang ketiga itu bantuan sarana dan perlengkapan ibadah. Bantuan sarana dan perlengkapan ibadah itu seperti kita bisa bantu
Alkitab dan buku-buku bacaan rohani lainnya. Beberapa tahun lalu kita pernah bantu Alkitab, buku Mazmur, kemudian buku nyanyian itu kita sebarkan ke hampir 2.000-an ya, itu bantuan pusat ya, hampir 2.000 eksemplar itu buku puji syukur, kemudian ini buku Alkitab itu Deuterononika itu deh. Kemudian buku-buku Mazmur tuh, nyanyian Mazmur yang bisa kita pakai di waktu peran Ekaristi di gereja itu kita dapat bantuan dari pusat dan kita sudah distribusikan ke proki-proki, ke stasi-stasi. Yang berikutnya itu bantuan pengadaan sarana pembinaan rohani itu bisa yang selama ini sering kita bantu sarana pembinaan rohani itu. Itu misalnya buku-buku rohani yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok kategori seperti Legio Maria, Santa Ana itu. Kita tahun lalu itu di Urusan Agama Katolik kita mendapat bantuan dari provinsi itu untuk Legio Maria Comisium Boa, itu salah satu contoh. Itu Comisium Boa itu bantu dana untuk mereka adakan buku-buku pegangan bagi Legio Maria, itu buku Alokusio namanya, lalu buku Tisera, doa Tisera, begitu. Itu kita bantu dalam bentuk anggaran dan mereka adakan sarana-sarana itu. Gitu. Lalu kemudian kita pernah selenggarakan kegiatan pembinaan keluarga. Tadi Bapak menjelaskan tentang pembinaan keluarga Katolik. Nah, coba konkretnya itu pelaksanaan itu yang seperti apa? Itu di provinsi mana yang dilaksanakan Pak? Ya, kalau yang tahun ini kan kita di bulan Februari lalu kita pernah buat di Provinsi Santo Yosef, itu pembinaan keluarga Katolik. Itu ketika kita baca itu program dari komisi-komisinya di Keuskupan itu, ternyata komisi pastoral keluarga Keuskupan itu mereka punya program itu ada pembinaan bagi keluarga-keluarga pasutri di Doki, di Provinsi Doki. Nah, ketika saya tahu itu saya koordinasi dengan ini Romo Viker, dengan ini pasutri Doki, saya dengan Romo, apakah kami bisa bekerja karena ada dana pembinaan keluarga Katolik ini. Nah, sekarang itu saya melihat ada program di Komisi Pastoral Keluarga Keuskupan itu ada pembinaan keluarga di Provinsi Doki. Apakah bisa kita bekerja sama itu? Romo menyambut baik dan Mas Profi dia juga menyambut baik. Akhirnya bikinlah secara administrasi dengan surat permohonan di sini untuk minta kita memfasilitasi. Kita memfasilitasi itu. Jadi itu akhirnya lokus dan fokus kegiatan kita itu ada di Provinsi Doki. Jadi umat kita ambil umat di sana. Itu pasutri itu adalah mereka adalah pengurus DPP, pengurus lingkungan, pengurus stasi, pengurus KUB, ya, begitu. Sehingga mereka suami istri mereka mengadakan kegiatan pembinaan, terlebih dari komisi mendampingi mereka untuk bagaimana mereka mengatasi keluarga-keluarga yang bermasalah. Itu kiat-kiat mengatasi keluarga yang bermasalah seperti apa, itu yang mereka minta dari Komisi Pasca Keuskupan untuk mendampingi mereka beberapa hari, dan kita ada di dalam, kita memfasilitasi di dalam itu dari sisi acara kegiatannya dan juga anggaran itu. Lalu kemudian program yang berikut itu kita pernah adakan kursus dasar kitab suci untuk para katekis, para fundasi pastoral. Itu pernah kita buat itu. Kemudian ini lomba baca dan kuis kitab suci, itu yang kita libatkan secara kabupaten. Secara kabupaten kita undang semua dari utusan dari provinsi itu kita buat lomba kuis dan baca kitab suci di sini. Itu dengan maksud supaya kita mengajak umat Katolik itu supaya bisa memahami dan mencintai membaca kitab suci yang harus. Kemudian yang berikut itu kita melaksanakan dialog
kegiatan dialog kerukunan internal umat Katolik. Memang itu tahun yang lalu belum ada dan tahun ini ada. Kita sudah janjikan di bulan April, tapi karena berbagai kesibukan kita belum melaksanakan itu. Mudah-mudahan dalam bulan Mei atau di awal Juni itu di sisi urusan agama Katolik itu kita ada kegiatan dialog kerukunan internal umat Katolik. Itu aksi nyata yang bisa kita buat. Kemudian kita pelayanan ini administrasi, pelayanan administrasi itu memberikan pelayanan administrasi seperti kita memberikan rekomendasi kepada ini pimpinan lembaga atau pimpinan gereja Katolik yang akan mendirikan ini rumah ibadah bagi kapela untuk gereja propi itu kita berikan rekomendasi, dan juga kita juga bisa memberikan rekomendasi untuk dari lembaga-lembaga Katolik yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana ke berbagai pihak. Itu kita yang verifikasi proposalnya, dokumennya, kemudian kita melalui Bapak Kepala Kantor bisa memberikan itu rekomendasi ini layak atau tidak untuk diberi bantuan. Kemudian pelayanan administrasi lainnya itu pemberian itu kitab dan kitas. Kitab itu keterangan Injil tinggal tetap, dan kitas itu keterangan izin tinggal sementara bagi misionaris-misionaris asing kita yang berkarya di Indonesia dan khususnya di Flores dan di Nagekeo. Itu saya kira beberapa poin yang menjadi aksi nyata di Bimas Katolik, khususnya di sesi urusan agama Katolik Kabupaten Nagekeo yang sejak ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo ada, ini kita melakukan gerakan atau aksi nyata seperti yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Bapak. Demikianlah sahabat kerukunan bincang-bincang kita kali ini mengenai visi misi program dan aksi nyata Bimas Katolik. Visi misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat beragama Katolik yang 100% Katolik dan 100% Pancasilais atau 100% Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk sahabat kerukunan dimanapun berada dan masyarakat Kabupaten Nagekeo seluruhnya. Jangan lupa dukung kami di channel YouTube Kemenak Nagekeo dengan like, subscribe, share, dan komen. With a bright smile on now, put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.